Per akhir tahun ini, Microsoft bakal ngerilis Windows 11 Update 25H2. Ini adalah sebuah major update Windows 11 yang berfokusnya itu pada AI atau Copilot-nya. Jadi, AI feature-nya itu akan banyak lagi ke depannya. Dan ini kayaknya kalau misalnya dilihat-lihat dari pertama Windows 11 itu launching di tahun 2021, udah banyak ya improvement yang terjadi. Mulai dari yang update 22H2 sampai 24H2. Dan kalau misalnya kita lihat, Windows 11 tuh udah nggak sama dari yang pertama launching. Dan kalau nggak salah sih, pengguna Windows 11 juga udah banyak ya sekarang. Ah, masa sih? Gue belum, masih Windows 10. Lu serius? Lagian ngapain sih upgrade sekarang? Emang penting? Bukannya masih boros RAM ya? Nih, gua kasih tahu ya, apa aja fitur-fitur yang ada di Windows 11 yang nggak ada di Windows 10. Windows 11 awal didesain waktu itu adalah buat mengakomodir scheduler P-Core dan E-Core yang ada di prosesor Intel. Windows 11 ini punya scheduler yang mengatur prioritas core tergantung dari komputasi yang lagi dikerjakan. Jadi kalau CPU kalian Intel Core Alder Lake ke atas, pastiin pakai Windows 11 yang udah ada schedulernya. Karena itu bakal menjadi translator antara Intel Thread Director sama Windows-nya itu sendiri. Selain dari masalah scheduler, Windows 11 juga lebih intuitif buat 2-in-1 di tablet mode. Jadi mode tabletnya dibuat lebih nyaman dari yang sebelumnya. Selain dari tablet mode, UI yang desktop mode-nya juga dibuat lebih intuitif lagi, di mana start button sekarang ada di tengah, dan juga logonya udah diperbarui jadi lebih minimalis. Overall jadi lebih modern, tapi kalaupun kalian nggak suka di tengah, masih ada opsi buat bikin start menunya di pinggir kiri lagi. Icon-iconnya juga dibuat lebih kekinian, jadi feelingnya udah lebih modern daripada yang Windows 10. Mana pula, kalau di update 24H2, kita bisa membuka Window Explorer secara tab, jadi nggak perlu banyak-banyak window lagi. Phone Companion App juga sekarang lebih mudah tampilannya, kali ini ada di sebelah kanan start menu jadi lebih gampang diakses, dan di Windows 11 sudah support dengan Android dan juga iPhone. Lalu apabila kita ngomong keamanan, Windows 11 juga punya fitur security yang lebih lengkap daripada Windows 10. Mulai dari DNS over HTTPS yang lebih secure connection-nya, sampai Microsoft Pluton yang bisa memberi privasi lebih saat kita browsing internet. Dan buat fundamental security-nya itu sendiri, sorry tapi Windows 11 udah pakai virtual base security yang ngasih keamanan itu sampai ke kernel base. Dan lucunya ya, kemarin tuh ada influencer yang bilang kalau mau Windows-nya enteng, matiin aja Windows Defender-nya. Ya itu sama aja kayak rumah nih, gemboknya itu dicopot. Memang keluar masuk jadi cepet, tapi jadinya semua orang itu bisa keluar masuk. Ya jadi nggak aman kan buat naruh data kita di situ. Dan buat support security update Windows 10 itu sendiri mungkin akan berakhir di sekitar Oktober 2025 ini. Jadi lebih aman untuk upgrade ke Windows 11 sekalian. Lalu masuk ke sektor gaming, Windows 11 ini juga udah support dengan yang namanya Direct Storage. Apa itu Direct Storage? Pertama-tama kita harus tahu dulu kalau saat gaming biasanya data yang kita simpen di dalam NVMe SSD itu saat diakses akan masuk ke RAM dan di-decompression dulu oleh CPU. Nah, baru masuk ke GPU. Di Windows 11 ini kita bisa langsung diakses oleh GPU tanpa harus lewat CPU dulu. Jadi, motong satu proses yang sekarang bikin loading time jauh lebih singkat dan juga bisa naikin FPS tergantung dari seberapa cepat SSD kalian. Lalu kabar-kabarnya nih, di update 25H2 ini, Windows tuh mau fokusin fitur-fitur Copilot-nya. Jadi nanti kemungkinan bakal ada fitur describe image kalau kita lagi buka sebuah gambar. Dan juga ada AI action lain-lainnya. Membuat Copilot itu bukan cuman sebagai aplikasi aja, tapi udah embedded di dalam Windows 11-nya. Kalau sekarang, benefit yang didapetin kalau kita beli laptop yang udah Copilot plus PC itu memang masih belum banyak. Tapi ya nice to have lah. Contohnya kita bisa bikin image dari sketch yang kita bikin di Paint, atau bikin background blur yang ada di Windows Photo Editor, atau ya background blur saat kamera itu juga bisa. Dan ini semua berkat NPU dari CPU-nya yang udah lebih dari 45 TOPS. Lalu, Windows 11 ini juga efisiensinya itu lebih baik kalau dipasangin sama Intel Core Ultra yang terbaru, di mana core-nya dipisah, ada performance core, efficiency core, dan low power efficiency core. Pemakaian core-nya itu akan bergantung dengan pekerjaan yang kalian lakukan juga. Contohnya, untuk aplikasi yang jalan di background aja dan mungkin kalian lagi nggak buka, itu bisa jalan di efficiency core. Dan di laptop ini sendiri, pemakaian ringan kita itu bisa tahan sampai 11 jam loh, jadi masih bisa untuk diajak WFC sampai seharian.
Walaupun Lunar Lake ini fokusnya di efisiensi, performanya saat dibutuhin juga nggak main-main. Contohnya, Intel Core Ultra 5 226V ini Cinebench score-nya bisa hampir 8 ribuan. Ini termasuk tinggi loh buat prosesor yang diutamakannya buat efisiensi. Graphics-nya juga nggak kalah kenceng, dia bisa main Cyberpunk 2077 di 66 fps, game gratis macam Zenless juga bisa 49 fps, dan Wuthering Wave bisa 37 fps. Walaupun semuanya di settingan mentok kiri, tapi ya oke lah buat game ringan, laptop dengan Intel Core Ultra 5 226V itu udah bisa banget harusnya. Karena kan nggak selalu kita mau pakai laptop itu buat kerja doang, terkadang pengen refreshing juga abis kerja main game tipis-tipis. Dan selain dari gaming, Intel Arc Graphics ini sendiri membuat laptop Copilot Plus PC sekarang udah mantep buat dipakai ngedit video ringan. Contohnya Adobe Premiere Pro render time video 4K H265 yang berdurasi 10 menit itu masih acceptable loh. Jadi nggak perlu laptop yang berat-berat lagi buat menjadi creator. Jadi gimana Jeb? Bakal update ke Windows 11 nggak? Lagian Windows 10 itu update-nya udah mau habis loh Oktober ini. Wah, gimana ya? Bukannya masih boros RAM? Ya, namanya juga ada fitur-fitur yang nambah, background test juga pasti nambah ya. Lagian nggak sadis-sadis banget kok, itu jalan di background test doang, kalian nggak perlu lihat-liatin. Masih reasonable dengan fitur yang didapetin. Kalau kalian mau laptop yang future-proof, ambil yang udah Windows 11 Copilot Plus PC yang ditenagai sama Intel Core Ultra. Dan kalian sendiri gimana? Udah pakai Windows 11 belum?